Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya, pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 dengan judul Kunci Keberhasilan Pekabaran Injil. Kunci Keberhasilan Pekabaran Injil. Karena itu telah hadir di studio narasumber yang sudah tidak asing bagi kita semua, Pendeta Arlianus Larosa. Terima kasih ya Pak Pendeta. Ya, sama-sama Bu Santi. Sudah hadir dan boleh menolong kita untuk mengulik Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 dengan judul Kunci Keberhasilan Pekabaran Injil. Yep. Dan sebelum kita memulai, kita mau berdoa, silakan. Boleh memimpin dalam doa. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Tuhan terus menyediakan kesempatan bagi kami untuk belajar dari firman Tuhan. Kami mohon Engkau yang menolong kami pada saat ini, baik kami yang ada di studio pun para sahabat yang mengikuti bersama acara Ngulik Alkitab ini, supaya yang terbaik dalam diri kami boleh kami persembahkan kepada Tuhan untuk bagi kami di studio untuk menjelaskan apa yang menjadi pesan dari firman Allah yang akan kami ulik, dan bagi para sahabat DKB untuk boleh mendengarkan dan boleh memahami dengan baik juga apa yang akan kami jelaskan, sehingga oleh itu kami boleh semakin mengenal firman Allah, semakin dapat diinspirasi dan dikendalikan oleh firman Tuhan ini. Kami serahkan seluruh kru yang akan bekerja dan juga peralatan di studio, supaya semua boleh Engkau jadikan sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk pemberitaan Injil ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 dan sahabat boleh silahkan membaca dari Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, Pak Pendeta, kalau kita membaca ayat yang terakhir,
Dimulai dengan pasal 20 ya. Kita mundur begitu. Sangat kuat kesan bahwa Injil Yohanes ini seperti sudah berakhir di situ. Dan di pasal 21 ini seolah penulis Injil Yohanes membuka lagi Injil yang sepertinya sudah ditutup. Bagaimana menjelaskan hal ini? Iya. Ini memang agak sulit membantah dugaan bahwa pasal 21 yang merupakan bahan ulikan kita pada kali ini bahwa ini merupakan pasal tambahan. Agak sukar membantah itu. Ya. Siapa yang membuat ini adalah diduga seorang yang sangat dekat dengan penulis Yohanes. Diduga Rasul Yohanes itu punya mungkin orang dari komunitas Yohanes pada waktu itu yang sangat dekat, mengerti betul jalan pikiran atau Injil Yohanes ini. Nah, ada beberapa hal yang mendukung dugaan ini. Ya, misalnya kata penutup yang tadi Pendeta Sandi sudah singgung itu terdapat dalam dua tempat. Ya, ada di pasal 20 di ayat 30. Ayat 30. Iya, ayat 30 dan 31. Lalu di pasal 21 ada lagi penutup di ayat 24 dan 25. Ya, ini ya. Jadi ada satu Injil, satu buku tapi punya dua penutup. Sangat ganjil bahwa satu tulisan yang bahasa dan isinya sangat ketat. Ini bahasa Yohanes sangat luar biasa dan dia konsisten pada tem-tem tertentu. Ya, agak sukar dan sangat ganjil bahwa satu buku ini punya dua penutup yang karakternya berbeda. Ya, pasal 20 dengan 21 itu bahasanya agak berbeda. Dan kalau kita membandingkannya, ya, maka tidak harus kita katakan bahwa penutup yang ada di pasal 21 ini kalah dalam, ya, kalah kuat dibandingkan dengan pasal penutup yang ada di pasal yang ke-20. Nah, itulah mengapa banyak para ahli yang berpendapat bahwa sebenarnya yang tadi seperti katakan Pendeta Santi, Injil Yohanes sudah berhenti selesai di pasal 20. Sebenarnya sudah selesai. Tapi di kemudian hari, ya, ketika nama Rasul Petrus mulai menonjol dan rupanya cukup besar komunitas orang-orang yang mengasalkan dirinya pada pemerintahan Rasul Petrus, maka ditambahkanlah pasal 21 ini oleh komunitas Yohanes. Ini menghindari konflik sebenarnya atau tarik menarik, ya. Ditambahkan ini untuk memberi tempat khusus baik kepada Petrus, ya. Kan awalnya Yohanes nih, suka guru. Ini muncul Petrus. Dan sangat kuat kemunculannya. Nah, mereka menambahkan ini untuk memberikan tempat yang unik bagi kedua tokoh ini, yaitu Petrus maupun murid yang terkasih. Nah, semua orang mengatakan itu adalah Yohanes sendiri. Ya. Jadi dengan demikian mereka punya tempat yang sama-sama kuat dalam komunitas gereja perdana. Nah, percakapan tentang otentisitas dari pasal 21 ini memang penting ya, untuk studi biblika. Ya. Tapi menurut saya dalam konteks ngulik Alkitab kita, yang lebih relevan bagi kita adalah menggali makna dari bacaan kita ini. Sebab pasal 21 ini bagaimanapun, ya, ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Injil Yohanes. Ya, udah masuk kanon, dan kanon kita kan tertutup. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, ini bukan tuh, nggak bisa digituin. Ya, kita perlu melihat tadi ini tambahan dalam rangka memahaminya. Ya, entah pasal 21 ini tambahan atau bukan, mari kita fokus pada mencari pesannya bagi kita di masa kini. Ini menurut saya yang saya usulkan itu kita lakukan. Baiklah. Kalau begitu kita mulai ya untuk menemukan pesan. Iya. Pasal 21 ayat 1 sampai 14 dimulai dengan ayat 1 dan 2. Apa pesan dari ayat 1 dan 2 ini, Pak Pendeta? Ya, mungkin bisa dibaca ulang supaya para sahabat aware ya terhadap. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Ya, ini kan kisah penampakan Yesus ya. Kalau kita lihat ujung pasal 21 dari bacaan kita ayat 14, memang dikatakan ini adalah penampakan yang
Ketiga. Ya, penampakan yang pertama dan kedua itu ada dalam pasal 20 ayat 19 dan 20 sampai 23. Itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan tidak ada Thomas. Ya. Kemudian ada di pasal 20 ayat 26 sampai 29. Di situ ada Thomas gitu. Ya. Nah, dua penampakan terdahulu ini yang dari pasal 20 ini terjadi dalam ruangan di mana para murid biasa berhimpun. Ya, kita bisa menyebutnya sebagai ruang di mana para murid bersekutu. Ruang di mana mereka memperbincangkan Tuhan Yesus. Ruang di mana mereka mulai mengingat-ingat peristiwa dan pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Sebelah ruang ibadah mereka. Ya, ruang yang khusus. Nah, penampakan diri yang terakhir ini dalam Injil 21 yang ketiga ini, ya, terjadi di pantai Danau Tiberias dari Galilea. Ya, itu adalah tempat aktivitas sehari-hari berkaitan dengan hasil tangkapan ikan dari para nelayan. Nelayan datang, lalu ada pembeli di situ, ada terjadi transaksi. Nah, ini menurut saya menegaskan kepada kita bahwa Tuhan berkenan menjumpai umatnya, ya, siapapun sebenarnya, bukan hanya di tempat-tempat tertentu yang kita sebut tempat suci lah sebut, atau di gedung-gedung ibadah. Bukan hanya di situ, tetapi juga dalam keseharian kita, di tempat di mana kita beraktivitas, di tempat di mana kita bekerja. Tuhan menjumpai kita di tengah-tengah tempat kita berusaha, berbisnis, di tempat kita belajar, kampus, sekolah, di tempat kita berinteraksi dengan sesama masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan hadir di sana. Maka karena itu, ya, sudah pada tempatnya lah kalau di tempat beraktivitas itu, ya, dimanapun kita berada, kita menjaga sikap hidup kita. Sebab dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari itu pun, persekutuan dengan Tuhan tetap dan terus berlangsung. Di tempat-tempat kita bekerja, di sekolah, tempat kita berusaha, tempat berkegiatan, Tuhan menjumpai kita, Dia hadir di sana. Jadi, menurut saya ini penting ya, karena kita kan ibadah formal itu sangat kuat dalam hidup beragama di Indonesia. Ya, itu makanya kita ribut terus mengenai soal tempat ibadah misalnya. Ya, beribadah itu bisa di mana-mana. Repotnya memang di negara kita beribadah di tempat yang bukan tempat ibadah itu dilarang, dipersoalkan. Ya, orang berhimpun, ya misalnya di studio ini kita berhimpun, kan kita bisa berkebaktian di sini. Tapi itu dilarang di negeri kita. Nah, firman Tuhan atau ayat 1 dan 2 ini mengatakan kepada kita, oke, halo, memang tetap diperlukan sebuah tempat yang khusus. Yang ada, mau nggak mau ada, semua umat beragama punya tempat khusus untuk beribadah. Tetapi sebenarnya Tuhan itu berkenan menjumpai kita bisa beribadah lewat semua kegiatan kita, ya. Ini kan kebetulan nelayan. Ya. Ketika kita belajar, bekerja, berbisnis, lagi ngobrol dengan orang di warung kopi, kita mesti melihat bahwa di tempat kita sedang melakukan itu, Allah menjumpai kita. Berarti Allah hadir di situ. Berarti ada ibadah sebenarnya di sana. Ya. Karena kenyataan itu, maka kita perlu menjaga sikap kita. Kalau ngobrol, menjaga yang kita obrolin. Kalau belajar, menjaga agar belajar betul-betul terjadi dengan baik. Kita nggak nyontek, yang nggak jadi plagiator. Kalau kita berbisnis, nggak curang. Ya, kalau profesional, kita nggak nyogok, nggak korupsi. Ya, kita tidak di tengah-tengah masyarakat, kita tidak menindas orang. Karena di seluruh aspek kehidupan kita itu, Allah hadir. Ia berkenan menjumpai kita. Begitu. Allah hadir. Ya. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Apakah ayat ini mau mengatakan bahwa Petrus dan kawan-kawan sudah semacam tidak ingat lagi pada misi mereka yang awal, sehingga mereka kembali pada aktivitas mereka sebelum mereka mengikuti Tuhan Yesus, sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kita mau mendengar penjelasan dari Pak Pendeta berkaitan dengan ayat 3 ini, namun kita tunda dulu sebelumnya kita dengarkan informasi berikut ini. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru.
Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 dengan judul Kunci Keberhasilan, Pekabaran Injil. Kita saat ini sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat, saya mengundang untuk berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Sahabat boleh memberikan respon berupa pertanyaan ataupun tanggapan yang berkaitan dengan ulikan kita pada episode kali ini. Kita kembali pada Pak Pendeta. Kita kembali di ayat yang ketiga. Di penghujung segmen yang pertama, saya mengajukan pertanyaan ya. Apakah di ayat ketiga ini mau mengatakan bahwa seolah-olah Petrus dan kawan-kawan ya, teman-temannya, sudah semacam tidak lagi mengingat misi mereka saat mereka mengikut Yesus. Mereka kembali pada aktivitas awal mereka. Ya, pertanyaan menarik ya, Pak Santi. Sebelum saya ke situ, saya gini, di dalam bacaan, di dalam ayat yang ketiga ini, kita menemukan fakta bahwa sebagian dari para murid itu memang kembali kepada pekerjaan semula. Itu fakta. Iya. Meskipun patut dicatat bahwa penginjil Yohanes ya tak pernah memberitahukan bahwa Petrus dan para murid ini adalah orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan. Khusus ya. Injil Yohanes ya. Ya, itu di Injil yang lain. Sinoptik. Ya, itu ada. Tapi di Injil Yohanes nggak ada tuh info tentang itu. Nah, hal kembali pada pekerjaan semula ini telah menyebabkan munculnya perbedaan penilaian ya dari para pembaca lah sebut atau para beberapa penafsir terhadap para murid. Ya. Ada yang memandang ini secara negatif sebagai bentuk ketidaksabaran, bahkan ketidaksetiaan kepada Yesus yang telah memanggil mereka menjadi murid. Tadi kan saya mengatakan mereka lupa. Kan mereka dipanggil. Kalau dalam bahasa Injil Sinoptik, pekerjaan sebagai nelayan menurut Injil Sinoptik sudah mereka tinggalkan ini. Ya, pekerjaan sebagai nelayan itu kan menurut Sinoptik. Ya. Tiba-tiba di sini kan muncul. Jadi kalau di Yohanes nggak ada tuh sebenarnya. Ya, tapi patut diduga bahwa para komunitas Yohanes mengerti juga bahwa para murid ini memang adalah nelayan, walaupun tidak dicatat dalam Yohanes. Nah, pekerjaan ini sudah mereka tinggalkan sebagai respons atas panggilan Yesus. Mereka tinggalkan. Dan kini mereka gini. Tadi kan mereka nelayan. Ketika Yesus memanggil, mereka meninggalkan itu kan, meninggalkan jala. Itu kan di Injil Sinoptik. Perahu mereka tinggalkan. Ya, maka meninggalkan ayah mereka. Betul. Mereka pergi. Dan kini apa yang mereka lakukan, komitmen mereka di awal itu mereka ingkari dalam ayat ini. Seperti itu bisa begitu gambarannya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sebenarnya menurut saya sih sangat manusiawi sebenarnya. Mengapa? Karena Yesus kan sudah mati, betul iya. Kan kalau kita melihat ayat 2 sebagai ayat tambah pasal tambahan ini menjadi masalah nanti. Ya. Mengapa saya katakan manusia? Kan orang-orang yang kehilangan pemimpin memang gampang kembali kepada kehidupan yang lama.
Ya, dulu ada guru yang memberikan arah, sekarang nggak ada yang memberikan direction kepada mereka. Ya udah, mereka kembali. Ya. Jadi andaikan ini yang terjadi, mereka lupa, mereka kurang setia, maka menurut saya kita dapat mengerti, kita bisa maklumi. Pada saat yang sama, ya, meskipun bisa kita maklumi, kita perlu waspada agar kita tidak gampang melupakan pelayanan kita. Ya, hanya karena kita belum mendapat kejelasan dan penjelasan tentang apa yang harus kita kerjakan atau lakukan dalam pelayanan. Ini kan mereka belum dapat instruksi nih. Setelah Yesus bangkit, ini mesti ngapain mereka? Ya. Nggak ada instruksi. Jadi mereka mungkin gamang terhadap itu dan mereka tinggalkan. Nah, kita perlu waspada ini. Jangan terlalu mudah meninggalkan panggilan pelayanan, panggilan pekabaran Injil, hanya karena kita belum mendapat penjelasan dan kejelasan tentang apa yang mesti kita lakukan. Misal, kemana kita mesti diutus. Hanya gara-gara kita belum tahu tempat kita melayani, kita lalu, ya udahlah, kembali kepada kehidupan yang lama. Ya. Pada sisi yang lain, ada orang-orang yang memandang ini secara positif sebenarnya. Apa itu? Sebagai upaya untuk mengisi waktu, mengisi masa penantian dengan hal-hal yang positif. Sementara menunggu kepastian pengutusan mereka dari Tuhan Yesus, karena belum dikasihkan, kamu ngapain? Sementara menunggu itu, nah mereka mengerjakan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Mereka tidak berdiam diri, nggak malas. Mereka bekerja sehingga tidak ada waktu yang terbuang dengan percuma. Nah, apakah hal pergi menjala ikan ini sesuatu yang positif atau negatif? Ya, dua-duanya menurut saya bisa dimengerti. Kalau dibandingkan, oke, tapi kan itu oke juga kan. Maklum dong. Tapi kalau dia positif, ya bagus juga. Sementara menunggu, ya kreatif kan. Kalau kita baca Injil kan, menanti itu harus kreatif. Ya. Menanti dalam rangka menajamkan sebetulnya. Betul. Nah, yang penting kita jangan tinggal diam ketika kita belum jelas mengenai apa yang harus kita lakukan. Dan pelayanan apa, atau dalam pelayanan atau dalam pekerjaan. Hanya karena belum dikasih tugas, ya lu jangan udah gua diam aja. Karena selalu ada hal yang bisa kita kerjakan. Misalnya ini nih. Kalau misalnya ada pegawai baru nih. Nah, lalu atasnya belum kasih kerjaan. Kan bisa aja dia bersihin, kayak dia atur-atur, kayak buku-buku arak. Jadi selalu ada yang bisa kita kerjakan. Jangan tinggal diam hanya karena belum ada kejelasan tentang apa yang perlu dan harus kita lakukan. Tapi yang pasti, ya, dalam pandangan para penafsir, ayat 3 ini merupakan usaha penulis pasal 21 ini, tambahan ini, untuk menyiapkan latar bagi penampakan Yesus kepada Petrus. Mereka bekerja semalaman, namun tidak berhasil menangkap satu ekor ikan pun. Nah, ini sekali lagi mau memberikan latar bagi apa yang akan dilakukan oleh Yesus ketika nanti ia menampakkan diri. Jadi udah disetting ini, ya. Jadi kalau drama tuh sudah disetting supaya nanti itu connect dengan yang dikerjakan, disiapkanlah ini bahwa mereka telah pergi melaut, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ini kan sebenarnya kalau dalam Lukas itu kan sebelum Yesus mati. Itu kan di Lukas pasal 5 kalau saya nggak salah itu. Ya. Jadi peristiwa sebelum itu. Jadi di sini agak digabung dua cerita sebenarnya oleh penulis ayat pasal 21 ini. Begitu Brother Santi. Ya. Kita lanjut pada ayat yang keempat ya. Ketika hari mulai siang, jadi kan di ayat 3, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mengapa bisa para murid ini tidak mengenal Yesus? Apa mungkin saking perhatian pada tangkapan yang tidak dapat ini, lalu kemudian perhatian teralih begitu karena saking stress. Semalaman nunggu nggak dapat. Jadi sosok yang di sana tuh tidak terlalu dikenali begitu. Nah, ini bergantung lagi pada apakah pasal 21 ini tambahan atau bukan. Bersinambung atau tidak bersinambung antara 20 dengan
21. Jadi, kalau pasal 21 ini kita baca sebagai kelanjutan pasal 20, maka kita harus mengatakan bahwa tampak ganjil ketika para murid tidak mengenal guru mereka. Aneh. Kan tadi dua-dua kali menampakkan diri. Gimana sih? Ya, udah 2 kali ketemu, lu kenalin lagi, kan rada aneh itu ya. Ya, mereka udah. Nah, ini semakin mengokohkan sebenarnya pendapat yang mengatakan bahwa pasal 21 ini memang tambahan. Karena kalau begitu, kalau ini nyambung, ya masa udah ketemu 2 kali, belum lama udah ketemu, udah nggak ngenalin lagi. Ya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa para murid, ya, kalau ikut alur ini adalah lanjutan, maka para murid itu belum terpusat kepada Kristus, sehingga pertemuan yang 2 kali itu tidak cukup membuat mereka mengarahkan seluruh pikiran dan kepada hati kepada Yesus. Bisa juga mereka memang lupa pada misi mereka yang tadi dikatakan penetasan di awal tadi. Mereka lupa, jadi iya, siapa itu? Ya. Nah, kita juga dapat mengatakan bahwa dalam diri mereka tidak ada kerinduan atau harapan untuk melihat Yesus di sana. Jadi gini loh, kalau saya berharap bertemu dengan seorang di sana, maka mata saya akan saya pasang untuk melihat, entah dia, siapa tahu dia sudah ada. Nah, ini tidak ada kerinduan atau harapan dalam diri mereka untuk melihat Yesus di pantai itu. Nah, itulah sebabnya mereka mengira Yesus adalah orang biasa yang menunggu kedatangan perahu mereka untuk membeli ikan mereka. Nah, hati mereka sepenuhnya tadi saya mengatakan lebih tertuju pada pekerjaan, ya, gagal menangkap. Memang kalau gagal tuh suka lelah sekali. Ya, kehilangan fokus. Ya, stres ya. Nah, namun karena pasal 21 adalah tambahan, maka kita dapat memahami ketika mereka tidak mengenal Yesus. Wong memang baru pertama kali kok. Kalau ini tambahan, maka ini adalah kisah pertama mengenai penampakan Yesus. Sebab sebelumnya belum ada perjumpaan dengan Yesus. Jadi tergantung, ya. Kalau kita ikut alur ini 20-21 berlanjut, berarti ya memang kok aneh ya. Tapi kalau ini terpisah, iya. Karena itu baru kali pertama Yesus menampakkan diri kepada mereka. Begitu. Ya. Kita lanjut di ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ada beberapa hal yang perlu penjelasan dari ayat ini. Panggilan anak-anak, ya. Hai anak-anak. Apakah hasil tangkapan itu merupakan mujizat, ya, atau hal biasa saja? Ya, Yesus tadi menyapa mereka dengan anak-anak. Hai anak-anak. Di dalam bahasa ini adalah paidion, ya. Ini menggambarkan relasi yang sangat dekat, ya, dari Yesus itu. Jadi dia dengan memanggil itu hai anak-anak, sebenarnya mereka harus mulai aware. Ini bukan orang asing. Ya kan, nggak bisa hai anak, tapi itu orang tidak dikenal. Ya, pemakaian kata ini oleh Yesus dalam tulisan penulis pasal 21 ini untuk menggambarkan bahwa Yesus punya relasi yang sangat dekat dengan Petrus dan kawan-kawan ini, ya. Nah, diduga panggilan ini, anak-anak ini dipakai kepada anggota baru yang bergabung dalam komunitas Yohanes. Jadi ini bahasa khas mereka. Ketika ada orang yang baru percaya kepada Yesus lalu bergabung dengan komunitas Yohanes, disebut sebagai anak-anak, saudara dalam iman. Nah, lalu kalau kita lihat tadi, Yesus mengajukan pertanyaan yang merupakan pembuka dari apa yang akan dia lakukan kemudian. Yesus ini strategis banget. Dia tanya supaya dia bisa nyambung nanti dengan apa yang dia mau lakukan. Ya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya, orang dari laut. Ya, dan kayaknya sih kan Tuhan Yesus sudah tahu mereka gagal kan, tapi nanya. Mau tahu apa mau tobat? Nah, jawaban mereka, karena memang sengaja disetting pertanyaannya, jawaban mereka melahirkan perintah Yesus. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh. Ya. Nah, beberapa penafsir menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah hal yang biasa. Ini bukan mujizat.
Ya, karena sudah lazim bahwa mereka yang berada di atas perahu itu atau dalam perahu itu memang tidak bisa melihat dengan baik situasi di dalam air. Ya, mungkin perahunya tinggi kali ya. Itu lazim, ya. Nah, sementara orang yang berada di darat ini, ya, itu dapat melihat dengan lebih jelas di mana kawanan ikan itu ada. Jadi maka orang yang berada di daratlah yang bisa membimbing para nelayan, karena ini cuma 200 hasta, sekitar 180 meteran itu dari mana, dari pantai, dekat sekali, tidak terlalu jauh. Bisa berenang kalau di pantai mah, ya masih daerah aman untuk renang, ya. Jadi orang yang berada di darat inilah yang membimbing kemana jalan mesti ditebarkan, dan inilah yang sedang dilakukan oleh Yesus. Ya. Ini orang-orang mengatakan ini bukan mujizat. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan mengatakan tebarlah ke kanan, itu di sana itu adalah kanan adalah tanda keberuntungan. Ya, tanda keberuntungan. Ya, itu bagi orang yang mengatakan ini bukan mujizat. Tapi pesan utama dari ayat ini bukanlah soal apakah ini peristiwa mujizat atau bukan, atau ini sekadar keberuntungan atau malah hal-hal biasa. Bukan itu yang mau dikatakan. Yang perlu diperhatikan ialah ketaatan para murid yang terjadi sebelum mereka mengenal Yesus. Kan Yohanes belum bilang, itu Tuhan, belum. Di ayat berikut nanti baru dikatakan itu Tuhan. Nah, hal lain lagi yang menarik di ayat 6 ini adalah kata menarik. Ya, yaitu dalam bahasa Helko. Digunakan dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 12 ayat 32. Ya, dalam kaitan dengan apa? Tarikan Allah agar orang-orang yang datang dan percaya kepada Yesus itu memperoleh keselamatan. Jadi kalau mau baca boleh tuh. Ada lagunya kan? Kalau yang ayat yang pasal 12. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Dan dia akan menarik semua orang. Ya, ayat pasal 6 juga kurang lebih sama. Coba 6 ayat 44. 6 ayat 44. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, jadi ayat-ayat ini berbicara tentang tugas untuk menarik orang menjadi pengikut Yesus. Ini berbicara tentang pekabaran Injil. Bagaimana orang ditarik untuk percaya, mengenal, dan percaya kepada Yesus. Nah, dalam melaksanakan tugas pekabaran Injil itu, ya, menarik itu, ya, ketaatan adalah hal yang sangat penting. Inilah sebagai kunci dari keberhasilan pekabaran. Ini awalnya, kalau para pekabar Injil tidak taat kepada Tuhan, mereka membawa maunya mereka sendiri, mengerjakan yang mereka inginkan sendiri, tidak berpedoman pada apa yang Tuhan perintahkan, maka tidak ada keberhasilan. Ketaatan adalah sangat penting dalam pekabaran Injil. Itulah kunci untuk membuat pekabaran itu berhasil. Hanya oleh ketaatan kepada Kristus, panen besar penginjilan akan terjadi. Itu yang mau dikatakan. Ikan itu datang dengan banyak karena taat. Murid-murid itu taat. Tebarkan ke kanan, tebarkan ke kanan. Ini jangan samakan dengan ini ya, anggota DPR yang lagi heboh ini. Apa kata ketum? Ini kurang ajar. Asal itu. Bapak senang. Iya, enggak. Kan itu kan. Iya. Yang apa namanya? Jadi anggota DPR itu pokoknya ngomongnya diperintahkan oleh ketum. Itu kan menghina kita sebagai rakyat itu. Kita bukan, mereka itu wakil kita, bukan wakil partai. Ya, dengar suara kita. Nah, ini nggak sama. Beda. Jangan disamakan. Itu nyebelin banget itu. Ya, ketahuan sekarang. Ya. Jadi, sekali lagi, hanya oleh ketaatan panen penginjilan akan terjadi. Sebab Yesus tahu di mana ikan berada. Ia tahu di mana mesti melemparkan jala. Ia tahu apa yang harus kita lakukan. Pada saat yang sama, kita hendak ditegaskan bahwa ketaatan kepada Kristus dan bukan kemujuran yang akan membuat kita berhasil atau mencapai tujuan dalam hidup ini. Bukan hanya dalam pekabaran Injil. Ketaatan kepada Kristuslah yang memungkinkan pekabaran Injil berhasil. Yes. Tapi pada saat yang sama ketaatan kepada Kristus juga yang memungkinkan kita berhasil dalam pekerjaan. Berhasil di dalam berbisnis, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam interaksi dengan orang lain. Ketaatan kepada Tuhan Yesus adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Jadi kuncinya adalah pada ketaatan.
Lalu kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 dengan judul Kunci Keberhasilan Pekabaran Injil bersama dengan Pendeta Arlianus Larosa. Dan saat ini kita tiba di segmen yang ketiga. Mari sahabat, saya mengundang boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Pak Pendeta, kita lanjut di ayat 7 dan ayat 8. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan tadi. Dalam ayat ini murid yang dikasihi dan Petrus itu tampil bersama. Apakah ini masih dalam rangka memberi tempat yang khusus pada kedua rasul seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal segmen tadi? Iya. Akhirnya kan kalau kita baca ini tadi itu akhirnya para murid itu akhirnya mengenal Yesus. Itu ini kan, Tuhan. Ya, itu Tuhan. Dan yang pertama mengenalnya adalah murid yang dikasihi, Yohanes. Jadi ada Yohanes. Namun yang cekatan atau paling bersemangat untuk bertemu Yesus, Petrus. Itu Tuhan, tapi dia diam. Petrus begitu mendengar itu Tuhan, dia langsung beraksi. Ya, ia pakai baju disebutkan. Ini juga ada masalah di situ sebenarnya. Tapi kita nggak bahas lah itu ya. Ia pakai baju, lalu langsung berenang. Dan mengabaikan keselamatannya langsung melompat ke dalam air dan berenang agar segera dapat bertemu dengan Yesus. Memang pada akhirnya kan semua orang murid itu berjumpa dengan Yesus. Tetapi Petruslah yang digerakkan oleh semangat yang sangat besar dan secara spontan. Itu khasnya Petrus dari awal ya, dibandingkan dengan yang lain-lain. Itu luar biasa. Tindakan spontan dan segera meninggalkan perahu dan berenang ke pantai menjumpai Yesus bukanlah tindakan bodoh atau gegabah. Bukan. Ini adalah hendak mengatakan bahwa Petrus memang selalu unggul dalam semangat ketika mengikuti Yesus. Dia paling bersemangat membela Tuhan juga sama. Tidak ada dia ambil apa? Betul, pedang. Pedang kan. Paling bersemangat. Nah, penggambaran tentang Yohanes dan Petrus seperti ini hendak mengatakan bahwa kedua rasul ini memiliki kelebihannya masing-masing kayak tadi sebenarnya. Ya, supaya jangan ribut, jangan berebut ini. Kesalingan begitu ya? Ya. Yohanes unggul dalam hal iman, ia cepat menyadari, mengenal itu Tuhan. Dan pada saat yang sama, ya, Petrus unggul dalam hal semangat untuk action, untuk mengikut Tuhan.
Pendeta Santi usaha untuk menjelaskan peran para tokoh-tokoh ini dalam hidup ini memang perlu dan penting dalam komunitas juga, dalam hidup bernegara juga sama. Ini semakin penting ketika ada umat atau anggota komunitas atau masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai bagian atau dengan tokoh tertentu. Aku apa misalnya kita kan ada apa itu kalau di negara kita apa kadrun sama cebong. Itu kan mengidentifikasi dengan tokoh tertentu. Iya. Itu ini perlu dijelaskan atau di gereja juga sama. Aku pengikut pendeta Anu dan pendeta Ani gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini bila tidak diatasi dengan baik, potensial menimbulkan perpecahan dalam komunitas. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan agar umat atau warga tidak terpecah karena fanatisme pada tokoh adalah memberikan penjelasan yang mencerminkan bahwa para tokoh-tokoh ini punya peran dan fungsi masing-masing yang tidak selalu sama, yang berbeda-beda. Tak ada yang lebih unggul atau yang lebih hebat. Sebab keunggulan mereka masing-masing memang dibutuhkan, sama-sama dibutuhkan oleh komunitas. Jadi dengan demikian tidak ada pertentangan dari para pengikut. Karena biasanya tuh yang ramai itu kan para pengikut. Betul. Atasannya maha peluk-pelukan, pengikutnya berantem gila-gilaan. Begitu. Kita lanjutkan ulikan di ke ayat 9 dan 10. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ya, dari dua ayat ini kira-kira apa pesan ulikan yang Bapak temukan? Ya, kalau kita membaca dengan saksama teks kita ini, maka kita menemukan bahwa sebelum para murid membawa turun hasil tangkapan mereka, ikan yang banyak itu, ternyata sudah tersedia roti dan ikan. Tadi kan ada kalian lauk pauk, nggak ada. Lalu tebarkan jalamu, nangkap banyak. Begitu mereka turun, di Yesus sudah ada roti dan ikan. Ya jangan tanya dari mana dia dapat itu. Dia bisa mengadakan entah dengan cara bagaimana. Jadi kita dapat mengatakan bahwa dalam melayani Tuhan, dalam melakukan karya pekabaran Injil misalnya, Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Memang Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan sesuatu yang kita punya untuk melayani potensi tertentu dalam pekabaran Injil, Memang tidak sembarangan juga. Ada yang diminta dari dalam diri kita. Tetapi ini tak berarti bahwa Tuhan lalu membiarkan kita hanya mengandalkan apa yang sudah kita punya dalam diri kita itu. Tuhan justru sudah terlebih dahulu menyiapkan hal-hal yang kita perlukan dalam melayani Dia, dalam melakukan karya-karya misioner, dalam mengerjakan tugas pekabaran Injil. Maka jangan pernah gentar, ini pesannya, ketika engkau dipanggil melayani. Ya, di beberapa jemaat sekarang ini kan lagi udah cari-cari pengurus apa penatua udah lewat ya. Iya, kalau penatua sudah badan pelayan kayaknya. Pelayanan, ya. Jangan engkau merasa gentar ketika engkau dipanggil melayani. Sambutlah panggilan itu dengan sukacita. Sebab untuk melaksanakan tugas panggilan yang diberikan kepadamu itu, Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang engkau perlukan. Nah, ini pesannya menurut saya. Jangan gentar, sambutlah setiap panggilan pelayanan. Begitu. Sambutlah untuk setiap panggilan pelayanan karena Tuhan sudah menyediakan. Termasuk pekabaran Injil. Ya. Jangan bilang itu berat, itu tugas pendeta. Bukan. Tugas semua orang percaya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Apa makna dibalik angka 153 ekor banyak yang disebut ini secara eksplisit dalam teks ini? Di dalam ayat 11 ini memang menarik. Ada dua hal. Pertama tadi adalah angka 153. Ini kode buntut begitu. Atau ini nanti kita beli nomor ini untuk plat mobil kita. Dan kedua adalah jala yang tidak koyak. Padahal ikan banyak. Kalau di kisah di
Injil Sinoptik kan jalan mereka sampai hampir koyak kan. Ya, Ini betul. tidak ya. Saking banyak ya. Nah, ada beberapa tafsir yang memberikan penjelasan tentang angka ini. Namun ada juga yang menolak untuk mencari pesan simbolik. Itu mah ya nggak ada artinya. Ya itu ada yang begitu juga. Ya, saya sendiri cenderung berpendapat bahwa angka 153 ini adalah simbol untuk menyampaikan pesan tertentu. Ada pesan yang mau disampaikan lewat angka 153. Sebab kalau ini tidak penting, mengapa juga disebut 153? Udah aja banyak lah, kan lebih banyak. Daripada 153 kan terbatas. Kalau 153 juga sebenarnya. Kalau dari situ, kalau nggak ada mas simbolik. Ya. Jadi sekali lagi menurut saya tergolong pada orang yang percaya bahwa ini punya pesan simbolik. Nah, ada aneka penjelasan tentang makna dari angka 153 ini. Aneka pandangan ini, tapi kalau saya baca, itu punya persamaan-persamaan. Nah, saya kasih contoh satu ya. Itu begini. Angka 100 itu merupakan simbol disebut the fullness of the Gentiles. Kepenuhan orang-orang non-Yahudi. Ya, ya. Orang-orang Yunani. Orang-orang, ya pokoknya di luar Yahudi lah. Saya nggak bilang kafir ya. Ya, ya. Ya. Angka 50 adalah simbol dari sisa Israel yang dikumpulkan. Angka 3 adalah menunjuk pada Allah Tritunggal. Jadi ini menggambarkan sebenarnya kalau dari pengertian angka-angka ini, menyebutkan orang-orang yang akan percaya kepada Yesus yang diutus oleh Sang Bapa. Ya, yaitu mereka siapa? Orang yang datang dari berbagai bangsa, Yahudi maupun non-Yahudi. Semua orang dalam latar belakang yang berbeda-beda ini diterima dalam satu persekutuan. Diterima dalam satu persekutuan. Dalam gereja tidak ada diskriminasi karena perbedaan warna kulit atau karena perbedaan-perbedaan lainnya apapun. Semua orang mesti diterima dengan sukacita dalam persekutuan orang-orang percaya. Ya. Jadi 153 menggambarkan keanekaragaman dan itu ditarik dalam satu, ya, satu apa namanya tuh? Jala. Nggak banyak jala, ya. Diterima masuk semua. Mengenai jala yang tidak terkoyak, pesannya adalah seberapa banyak pun orang yang akan berdatang berhimpun dalam persekutuan kepada Tuhan Yesus. Dalam gereja sebutlah begitu, gereja akan tetap mampu melayaninya. Akan tetap mampu menanganinya. Seberapa banyak pun. Seberapa banyak pun. Karena gereja tidak akan koyak. Juga, atau tidak akan pecah hanya karena jumlah anggotanya banyak. Kan ada yang begitu kan. Ya. Mestinya gereja itu tidak akan pecah hanya karena misalnya kita nih sama-sama nih, lalu gereja kita gede. Atau kita beberapa jemaat lah beda-beda. Karena saya sekarang udah banyak cabang-cabangnya, saya memisahkan diri. Nah, gereja nggak begitu sifatnya. Seberapa banyak pun yang datang, seberapa beraneka ragam pun orang-orangnya, itu tidak akan membuat gereja koyak atau terpecah. Nah, di sini sebenarnya hendak ditegaskan sifat universalisme dan keesaan dari gereja itu. Meskipun terdapat aneka macam perbedaan dalam gereja seperti tradisi, perbedaan pandangan teologis, ya, ini tidak boleh menyebabkan perpecahan. Gereja harus terhimpun atau berhimpun dalam satu jala, yaitu gereja. Gereja Tuhan Yesus. Gereja milik Kristus. Bukan gereja figur ABC. Bukan gereja figur ABC. Bahkan bukan gereja denominasi ABC. Bukan. Seberapa ada denominasi, ada perbedaan-perbedaan ajaran pada bagian tertentu. Oke, nggak masalah. Tapi seluruh gereja harus berhimpun dalam satu jala. Nah, itu sebenarnya gerakan keesaan yang di Indonesia kita kan diprakarsai atau berada dalam PGI itu. Ya. Jadi gereja manapun harus dapat ditampung dalam satu jala. Karena kita satu. Ya, Tuhan kita cuma satu. Mengapa harus kita terpecah-pecah? Begitu. Baik. Kita lanjut di 3 ayat yang mesti kita ulik ya. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Iya,
Ini ada yang memakai teks ini bahwa dia ada hubungan dengan Ekaristi. Ya, tapi saya tidak berbicara tentang itu. Yang pasti kita melihat bahwa Yesus berinisiatif untuk mengajak mereka sarapan. Dia berinisiatif. Dia hostnya. Ya. Tapi tak dijelaskan apakah yang mereka makan itu hanya roti dan ikan yang sudah disediakan Tuhan Yesus, atau juga tambahan ikan tangkapan yang mereka tangkap. Ini nggak dijelaskan. Juga tak ada penjelasan tentang pernyataan bahwa tidak ada di antara para murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Mengapa mereka nggak berani bertanya? Nggak ada penjelasan sedikit pun. Juga tidak dijelaskan apakah Yesus ikut makan atau ia hanya menyediakan makanan bagi mereka karena ia sudah punya tubuh yang baru kan? Ya. Apakah ia masih makan ikan dan roti, ikan bakar dan roti itu? Apakah dia masih makan itu? Nah, saya mengajak kita memaknai ini sebagai dalam cara seperti ini. Dalam iman kepada Kristus, ya, yang tadi kita pekabaran Injil, kita bawa ke dalam satu wadah, satu jala, hanya satu gereja yang bisa berbeda-beda namanya, tapi kita bersatu. Ya, dalam iman kepada Kristus yang kita sembah itu, ya, selalu tersisa hal-hal yang merupakan misteri. Selalu akan ada hal-hal yang tidak terjelaskan, yang kita tidak bisa jelaskan, dan pada saat yang sama kita nggak bisa pahami. Selalu akan ada. Selalu ada yang lolos sebetulnya. Yes, ya. Dari pandangan kita. Ya, karena itu kita perlu sadar batas dalam upaya mencari hal-hal yang mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Tuhan. Tidak semua hal bisa dijelaskan. Tidak semua hal bisa disingkapkan. Ada misteri. Nah, kemampuan atau lebih tepat, kesediaan membatasi diri itulah yang menolong kita sebenarnya dapat beriman dengan tetap kritis. Pada saat yang sama kita tenang, kita tidak gundah ketika ini gimana sih, kok begini bunyi kayak tadi, ini kok gimana sih, kok ada dua penutup. Kita tidak akan gundah, ya, karena ya ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi dalam iman kepada Tuhan selalu tersedia atau tersisa misteri. Di situ peran iman ya. Yes, ya, percaya. Meskipun kita belum dapat, kita bisa belum dapat atau memang tidak akan. Dua-duanya bisa. Belum dapat memahami, belum dapat dijelaskan, atau memang tidak akan bisa dijelaskan dan dipahami. Mari kita menahan diri agar ya kita jangan jadi orang yang segala sesuatu mesti harus ada jawabannya. Tidak segala sesuatu ada jawaban. Begitu. Ya. Sahabat, di episode kali ini dengan ulikan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 dengan judul kunci keberhasilan pekabaran Injil, kita perlu memiliki ketaatan. Ya, kita perlu memiliki ketaatan. Dalam komunitas ataupun persekutuan kita juga tidak terpecah-pecah. Entah itu karena perbedaan apapun, warna kulit kah, suku, perbedaan doktrin atau perbedaan pandangan politik bisa saja ya dalam sebuah persekutuan. Karena gereja hanya dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Penerimaan terhadap semua perbedaan, kesediaan untuk mau saling melayani, kesediaan untuk boleh saling melengkapi satu dengan yang lain, dan bersedia untuk taat mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Ini kiranya bisa boleh menjadi berkat bagi semua orang, dan pekabaran Injil itu mendatangkan damai sejahtera dan berkat bagi banyak orang. Sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat boleh membagikan tayangan ini kepada sebanyak mungkin orang, dan silahkan boleh menekan tombol subscribe untuk mendapatkan update tayangan terbaru dari YKB GKI TV. Dan sebelum kita menutup tayangan ini, saya mengajak kita berdoa. Pak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan kami boleh mempercakapkan sebagian dari apa yang tertulis dalam Injil Yohanes ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh mengertinya dengan semakin baik. Boleh taat kepada Allah untuk mengerjakan karya-karya pekabaran Injil, baik secara verbal maupun melalui yang kami kerjakan dalam kegiatan kami sehari-hari. Supaya dengan itu Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, banyak orang mengalami kebaikan Allah, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan.
Terima kasih atas sarana di YKB GKI TV untuk boleh belajar bersama. Terus berkati YKB Tuhan, supaya dengan karya layanan seluruh orang-orang yang berkarya di sini, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang boleh semakin mengenal Engkau dan semakin mendalami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.